Perkenalkan, nama saya Agus Samirin Mapusa, MPN 12 15 52 00 12 0089. Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen proyek teknologi informasi. Perencanaan proyek. Siklus hidup proyek ialah pembagian fase pada proses pelaksanaan proyek menjadi tahapan yang lebih rinci dan spesifik agar proses pelaksanaan menjadi lebih akurat dan jelas. Dengan adanya siklus hidup proyek, maka segala hambatan pada proyek bisa diatasi sedini mungkin sehingga dampaknya pun tidak mengganggu proses pelaksanaan proyek. Contingency plan adalah suatu tindakan alternatif yang dipersiapkan ketika tindakan utama yang direncanakan untuk melakukan sesuatu gagal atau terhambat oleh berbagai faktor. Memiliki rencana cadangan ini penting dilakukan siapa saja, termasuk dan terutama perusahaan. Pasalnya, ketidakpastian dan pasar yang selalu dinamis merupakan musuh besar dalam dunia bisnis. Selain itu, semakin banyaknya kemunculan kompetitor baru juga kian memperketat persaingan di zaman sekarang. Oleh karena itu, keberadaan contingency plan akan sangat membantu perusahaan untuk menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun. Melakukan kegiatan pemeliharaan. Elemen diperlukan untuk memulai proses contingency plan sebagai metodologi perencanaan kebijakan lingkungan untuk mengaktifkan proses perencanaan, pengertian dari sebab dan efek dari kegiatan prekursor, inti yang dikenal sebagai dampak analisis bisnis, dan akses keuangan dan sumber sebagai artikulasi dan ringkasan oleh perencanaan anggaran. Komponen contingency plan dampak yang perlu dipertimbangkan ialah kehilangan penjualan atau pendapatan, penundaan penjualan, kehilangan kontrak, ketidakpuasan pelanggan, penundaan perencana bisnis baru. Tujuan contingent plan. Contingency plan sendiri akan mengurangi potensi kerugian perusahaan jika risiko yang diprediksi benar-benar terjadi. Contingency plan akan meredam rasa panik yang kerap muncul di benak stakeholder. Karyawan dan tim manajemen, penanggung jawab atas proses kontingensi adalah manajer proses bisnis dan eksekutif. Contingency plan ini berlangsung terus-menerus. Dana yang dianggarkan untuk contingency plan digunakan untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Insiden respon adalah satu kemungkinan perencanaan yang berfokus pada mendeteksi atau mencoba untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat ancaman dari hal-hal yang tidak terduga. Bila memungkinkan, proses insiden respon seharusnya memuat dan menyelesaikan insiden tersebut berdasarkan rencana insiden respon. Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk analisis, identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan mengulangi risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Dalam ilmu ekonomi, risiko berhubungan dengan pendekatan dan metode adalah menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Risiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses sedang berlangsung atau kejadian akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Risiko operasional didefinisikan sebagai suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal manusia dan sistem serta oleh peristiwa eksternal. Risiko keuangan adalah risiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang.
Berdasarkan jangka waktu, risiko keuangan dapat terbagi menjadi risiko jangka pendek dan risiko jangka panjang. Risiko strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengembalian dan pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Manajemen risiko proyek. Tujuan manajemen risiko yang diutamakan adalah identifikasi, analisis, dan penilaian risiko di awal proyek secara sistematis, serta mengembangkan rencana untuk mengantisipasi risiko. Mengalokasikan tanggung jawab kepada pihak yang paling sesuai untuk mengelola risiko. Memastikan bahwa biaya penanganan risiko adalah cukup kecil dibandingkan nilai proyek. Yang berikut, proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambung, sistematis, logik, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko. 1. Identifikasi risiko berdasarkan tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi hal-hal, kejadian, atau situasi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, termasuk penyebab dan sumber risiko, deskripsi kejadian risiko, dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Identifikasi risiko berdasarkan skenario yang dibuat, di mana skenario-skenario tersebut merupakan cara alternatif untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, peristiwa-peristiwa yang memicu terjadinya alternatif skenario yang tidak diharapkan atau di luar yang telah ditetapkan perusahaan dapat diidentifikasi sebagai risiko. Identifikasi risiko berdasarkan taksonomi, yakni risiko di breakdown berdasarkan sumber risiko dengan menggunakan pengetahuan praktik yang ada melalui daftar pertanyaan yang telah disusun yang jawabnya akan menunjukkan risiko yang ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.